Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Pembina Institut Muhammad Syekh, terutamanya yang ada di komunitas pelajar kita yaitu Aksara, sudah menyisipkan waktunya untuk menyimak atau melihat persentase rancangan program yang saya akan buat bersama bapak-bapak dan ibu guru privat Institut Muhammadiyah. Oke, di sini untuk program yang saya ingin buat ini saya nanti selipkan di kegiatan porseli kita. Di mana di sini saya mengajak bapak-bapak dengan ibu untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas pelajar sekolah. Yang dimaksud komunitas pelajar sekolah itu kita yang ada di ruangan sekarang ini. Jadi saya harap nanti bisa bekerja sama dengan bapak dan ibu untuk menyukseskan kegiatan kita. Yang dimana di sini saya memberi nama kegiatan kita itu PIMBA. PIMBA, itu PIMBA, permainan budaya lokal. Dari kata budaya lokal pasti sudah ada di kepala, budaya lokal berarti tradisional. Ya, oke, betul Kak Edi, tradisional. Oke, inilah nama kegiatan kita nanti, itu adalah PIMBA, permainan budaya lokal. Kenapa saya mengambil permainan budaya lokal? Karena permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya kita, terutama kita di bagian wajib yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Kemudian, karena sekarang kita di era apa? Era modern, di mana-mana hanya cuma di HP, ada Free Fire, Mobile Legends. Itu yang membuat permainan tradisional kita ini hampir menghilang. Jadi di sinilah saya ingin kita kembalikan budaya lokal kita. Dalam konteks ini, sekolah kita berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya lokal melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya bermain, tetapi belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal. Jadi ini latar belakang saya mengangkat permainan tradisional ini, permainan budaya lokal. Oke, di sini tujuan pembelajarannya mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui aktivitas olahraga. Jadi ini nanti permainan tradisional kita yang identik juga dengan olahraga, yang dimana keterampilan motorik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan sosial peserta didik. Yang keempat, membangun karakter positif dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan olahraga. Kedua, melestarikan budaya lokal. Jadi untuk Bapak Ibu, saya tidak terlalu memfokuskan kegiatan olahraga. Jadi ini nanti bukan hanya mata pelajaran olahraga. Kita nanti juga bisa mengambil di mata pelajaran matematika. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ibrahim, apakah permainan domino itu termasuk permainan tradisional? Berarti juga termasuk kegiatan olahraga. Yang dimana
saya ingat waktu SMP kalau porseni, guru-guru itu memasukkan permainan domino di kegiatan olahraga ini. Jadi nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran matematika. Kali ini terutama guru seni budaya. Di sini guru seni budaya kita ada siapa? Bu Wani Ulul, juga bisa diajak kerjasama. Guru bahasa Indonesia tentunya literasinya yang kita tingkatkan. Kemudian guru bahasa daerah, yang memperjelas nama-nama permainan tradisional kita. Lanjut, di sini ada capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di mana capaian? Capaian ini pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Kemudian peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Keempat, pembentukan karakter positif dan peningkatan antusias belajar peserta didik. Kemudian hasil yang diharapkan, meningkatkan kesadaran peserta didik akan budaya lokal kita. Di mana sebelumnya yang sekarang di era modern ini hanya HP dan HP permainannya. Waktu kita dulu mungkin masih dapat semua di sini, bapak dan ibu, kayak macungke, maka dede, kenal neko. Sekarang ini yang anak rata-rata HP, buka HP, Play Store yang aman dan bagus. Jadi di sini mengurangi aktivitas fisik dari peserta didik kita, yang mengurangi aktivitas peserta didik kita. Kemudian terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antara peserta didik. Di sini kenapa? Aku manggil nih, HP-nya, fokus di HP-nya, dikali, aku hero nih. Biasa kita dulu kalau kita bermain pada permainan tradisional kita, aku ikali apa waktu. Langsung kita sosialisasi sesama teman, tidak seperti di HP. Kemudian peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif. Ini tadi yang saya katakan. Untuk kembali ke permainan tradisional kita terutama peningkatan fisiknya peserta didik. Yang dimana pasti kita bergerak. Kemudian meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas. Dan yang terakhir bentuknya komunitas pembelajaran yang kuat, di mana di sini kita yang sebagai fasilitator. Lanjut, bentuk program dan mitra dalam komunitas belajar. Oke, target peserta. Targetnya di sini ada kelas 7 sampai kelas 9. Karena nanti kita selipkan di kegiatan porseni kita. Nanti kita bisa ambillah nama kegiatan porseni kita ini adalah PIPA. Jadi sudah ada nama kegiatan porseni kita. Nanti kita ajak pengurus sosial. PIPA itu ini itu permainan. Kalau bar ini budaya lokal. L pertama dengan L terakhir. Lokal. Kenapa saya identikan dengan double L? Karena identik dengan olahraga, bukan double-nya. Oke, disetujukan? Ya, oke. Lanjut, pengaturan program. Tempat sudah jelas di lingkungan sekolah, termasuk lapangan untuk kegiatan fisik, dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Diskusi dan refleksinya kita kembali berefleksi apa yang kurang nanti di dalam kegiatan kita. Kemudian waktu program dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Di mana di sini dengan persiapan dan kegiatan inti terlaksananya. Dimulai dari persiapan, perencanaan, riset, dan pengumpulan informasi, eksperimen atau latihan, pelaksanaan kegiatan dan persentase dan evaluasi. Mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada guru PJOK,
guru mata pelajaran lain, dan wali kelas. Lanjut, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, sumber daya yang dimiliki atau aset sekolah. Mungkin ini kita pernah bahas tahun lalu tentang aset-aset sekolah atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu pemaparan tentang pemanfaatan aset dan modal utama sekolah kita. Di sini sumber daya yang dimiliki atau aset sekolah, di mana yang pertama halaman sekolah atau lapangan sekolah digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruangan terbuka. Untuk poin 1 kita utamakan dulu halaman sekolah. Nah, kalau memang nanti ini permainan tradisionalnya agak memerlukan ruang terbuka yang luas, nah di sini kita ruang register lagi bisa dibawa anak ke lapangan merdeka atau RTH Jalan Cuk. Jadi ini pemanfaatan asetnya itu adalah aset lingkungan sekolah atau termasuk aset lingkungan sekolah, memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian alat olahraga atau alat permainan sebagai profesi atau alat yang akan digunakan pada saat permainan dimulai. Di sini untuk alat olahraga, karena ini kita permainan budaya lokal, nah nanti kita bisa berikanlah tantangan buat peserta didik nanti menjadi pamerannya juga. Contohnya nanti permainan plastik, nah kita bisa berikan tantangan kepada peserta didik, silakan buat alat pemukulnya sendiri. Kemudian masih ada permainan lain seperti kalau bahasa sekarang itu boy-boyan. Nah, sementara kita di sini boy yang biasa sepatu disusun langsung dilempar. Nah, kita kreativitasnya lagi, silakan buat seperti box untuk alat olahraganya atau alat permainannya. Kemudian guru, nah di sini guru sebagai fasilitator dan memfasilitasi peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksinya. Jadi kita sebagai fasilitator memfasilitasi, bukan sebagai pengarah. Maksudnya bukan tidak semua yang mau tunjukkan peserta didik. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan STEM, sport education. Di sini kita memberikan semuanya kepada peserta didik tanpa harus memberikan betul-betul arahan kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Nah, sebelum kegiatan, mari kita ajak peserta didik susun betul mana yang bertanggung jawab di sini. Nah, jadi kita benar-benar sebagai fasilitator saja. Rancangan evaluasi. Nah, ini masih evaluasi. Yang pertama awal program. Nah, menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan tradisional dan kesiapan fisiknya. Nah, saya yakin untuk peserta didik tentang permainan tradisional sekarang ini pasti masih kurang tentang pemahaman permainan tradisional. Contohnya pasti ada peserta didik kan jalan dulunya kita pakai benteng. Ini semua gerak motorik untuk peserta didik itu bisa semua dimanfaatkan. Kemudian sudah awal program, di tengah program observasi, partisipasi, dan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, akhir program, refleksi serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Selanjutnya, sumber data. Nah, untuk sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Observasi awal dan refleksi itu akhirnya nanti terakhirnya kita tanya-tanya bagaimana perasaannya dan bermain, apa yang dia dapatkan dalam permainan tadi. Yang kedua, guru melalui pengamatan selama permainan dan mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap peserta didik setelah mengikuti kegiatannya. Teknik pengambilan data jadi jelas, observasi secara langsung selama bermain. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari.
Yang ketiga, kuesioner untuk guru tentang perkembangan dan keterampilan peserta didik. Oke. Di dalam semua kegiatan atau program yang kita buat, pasti ini yang paling pertama kita pikirkan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada saat membuat kegiatan ini. Nah, kemungkinan tantangan pertama, peserta didik yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit bagi mereka. Nah, solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik. Di sini tadi saya mengatakan kita modifikasi permainan tradisionalnya. Dulunya pakai batu untuk mabul, pasti kamu peserta didik kamu buka batu. Nah, jadi kita susun kemarin saya pernah praktek bersama peserta didik, itu kita menggunakan kon yang alat olahraga. Kita pakai itu segitiga dan itu yang disusun oleh peserta didik. Kemudian tantangan kedua, kesulitan peserta didik dalam memahami peraturan permainan tradisional. Nah, ini sudah jelas karena jarang peserta didik kita yang memainkan sekarang permainan tradisional. Karena kemarin kita sempat lihat peserta didik kita, dia mungkin mau coba-coba yang dibilang namanya makastik. Nah, saya bersimak, ternyata dia tidak pakai pemukul, dia pakai tangannya sendiri. Nah, ambil bola langsung pukul pakai tangan kayak mapoli. Nah, padahal dulu kita makastik pakai alat pukul atau tongkat kastik. Biasa SD ini makastik pukul, tongkatnya apa pakai telipung. Nah, sekarang kita anak dapat tongkat pakai tangan. Nah, jadi di situ kita bisa modifikasinya. Tantangan ketiga, keterbatasan waktu. Ini tantangan yang paling penting. Kita tidak bisa tebak waktu yang akan bisa kita pakai pada program yang berbasis proyek ini. Oke, thank you banyak. Dari pertemuan tadi Kak, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau adalah sedikit usulan untuk permainan tradisional nanti yang bisa kita laksanakan. Tadi sudah ada kan, waktu sebelum kegiatan saya berpikir sama Pak Ibrahim, kayak domino itu bisa kita kasih masuk. Nah, ini bisa daya pikirnya anak, bisa tidak permainan domino seutuh betul dipakai, tapi kayak apa? Contohnya kepalanya domino tak ada 6. Nah, kemudian kita pakai angka yang genapnya, berapa yang bisa dijumlahkan menjadi genap. Nah, contohnya 6 kepalanya, kita sambung dengan kepala yang 2, berarti jumlahnya 8. Nah, jadi begitu seterusnya, kita jumlah saja. Jadi bisa numerasinya peserta didik dipakai lagi, bukan lagi literasinya. Oke, untuk Bapak Ibu sempat ada yang bisa ada tambahan untuk permainan tradisionalnya. Oke, saya persilakan untuk Bu Suryani. Yang kadang bukan longgar. Iya, alatnya itu, tapi untuk menjawab TTS itu harus menjawab dengan pakai itu. Tetap dengan tim. Jadi misalnya ada 4 kelas berubah, berarti ada 4 amplop yang TTS sudah disediakan. Jadi masing-masing sebelum menjawab itu berdiskusi dulu dengan sisnya, kemudian kalau sudah dapat lari untuk mengisi TTS itu. Tapi larinya bukan lari biasa. Lari pakai kadaro. Jadi masih tetap tradisionalnya. Masih tradisionalnya juga bisa mungkin. Literasinya juga masuk. Nah, kita tambah juga lagi untuk XOS-nya. Setelah menjawab lari ke sana, kembali ambil
poin susun supaya garis lurusnya terbentuk. Kita gabung lagi ke SOS, bisa nggak? Setelah menjawab soalnya, ambil lagi, maksudnya lari pakai Kagaro, ambil poin, silakan susun kembali siapa nanti yang berhasil membuat garis lurus seperti SOS. Nah, itu yang jadi pemenangnya. Terlalu lama, mungkin lama kan? Iya. Ya. Oke, itu mungkin termasuk usulan yang bisa kita pakai nanti untuk bimbel kita. Jadi bukan untuk PNS dengan Nah, kemudian sebenarnya ini juga senang bisa masuk. Kita gabungkan ke lagu tarian. Nah, jadi ini kerjanya lari ke budaya. Jadi ibu juga bisa bergabung prakaryanya. Nanti prakaryanya itu bisa itu tadi yang kadaronya tadi. Nah, itu sebagai alat permainan olahraga yang masuk di pelajaran prakarya. Itu juga 4 yang bermain 3 karena sekarang biasanya itu pasti pecah ininya kadaronya, jadi harus cadangan. Oke, atau masih ada Bapak Ibu bisa ada masukan atau kita fixkan ini program kita siap untuk berkolaborasi semua untuk menyukseskan kegiatan ini. Nah, bagaimana kepada kakak tertua kita Pak Ibrahim? Ini baru dukungan dari Pak Ibrahim ini. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tapi karena asesnya kita sebagai anak-anak, mungkin juga betul ada sambung ayat, tapi kita gabung permainan lain. Bisa. Nanti kita pikirkan bagaimana cara penjelasannya, intinya sambung ayat. Jadi maksudnya kita modifikasi atau berkolaborasi lagi ke permainan tradisionalnya. Iya, hanya permainan personal, tapi ada sambungnya. Jadi literasi anak-anak Saya jelas di sini ditambahkan juga tradisionalnya. ya. Jadi bisa, pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita modifikasi atau berkolaborasi untuk melakukan kegiatan ini dan tidak ketinggalan dengan budaya lokalnya. Nah, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, karena juga masih ada pelajaran selanjutnya yang bisa kita masuki. Saya harap untuk kegiatan ini kita bisa semua berkolaborasi untuk kegiatan kita. Nah, jadi saya berharap untuk kedepannya komunitas belajar kita terus mengeluarkan inovasi-inovasi yang bisa memberikan atau berpusat kepada peserta didik agar proses pembelajaran yang dia minati itu bisa mereka betul-betul ingin belajar.
Jadi sekian untuk kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyisihkan waktunya untuk kegiatan persetasan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.